Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Media Praja EVS Ilham MPP 310115 dari kelas H2 asal pendaftaran Provinsi Sumatera Barat. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas pengganti UAS yang telah diberikan oleh Bapak Valerianus Aser, yaitu mengenai penerapan mekanisme perencanaan pembangunan dalam bidang penegakan regulasi dan penyelenggaraan Trans-Timur-Dinas di Asdaf saya, yaitu Kabupaten Agam. Untuk itu, hal yang perlu saya sampaikan yaitu penegakan Trans-Timur-Dinas ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Satuan Polisi Pamung Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang mana tugasnya dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal kelima, yaitu yang pertama itu menegakkan perda dan perkada. Yang kedua yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman. Yang ketiga itu menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada Kabupaten Agam, dalam pelaksanaan kegiatannya, unit Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP bergabung dengan pemadam kebakaran atau Damkar. Satpol PP dan Damkar merupakan dua unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016, dijelaskan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, di mana berdasarkan Perbup tersebut, fungsi Damkar dan Satpol PP yaitu yang pertama itu perumusan kebijakan, yang kedua itu pelaksana kebijakan, yang ketiga pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, yang keempat itu pelaksana administrasi, dan yang kelima itu pelaksana fungsi lain yang diarahkan Bupati. Berdasarkan Perbup Kabupaten Agam Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dari Satpol PP dan Damkar yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dan tak hanya itu, juga terdapat tugas Satpol PP dan Damkar dalam hal pengurusan bencana. Selanjutnya itu masuk ke dalam struktur organisasi tata kelola yang ada pada Satpol PP dan Damkar di Kabupaten Agam, di mana terdapat 16 bagian. Yang pertama itu kepala satuan, yang kedua itu sekretariat, yang ketiga itu bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang keempat itu bidang pemadam kebakaran, yang kelima itu bidang pengembangan kapasitas, yang keenam itu subbagian umum, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, yang ketujuh itu subbagian keuangan, yang kedelapan itu seksi operasi dan juga pengendalian, yang ke-9 itu seksi penegakan hukum, yang ke-10 itu seksi perlindungan masyarakat, yang ke-11 itu seksi pencegahan dan penyuluhan, yang ke-12 itu seksi operasi dan penyelamatan, 13 yaitu seksi sarana dan prasarana, yang ke-14 itu seksi sumber daya manusia, yang ke-15 yaitu seksi hubungan antar lembaga atau HAL, yang ke-16 itu seksi pembinaan dan pengawasan dan penyuluhan. Adapun sumber daya manusia yang ada pada Satpol PP di Kabupaten Agam yaitu terdiri atas 169 orang, di mana dari 169 orang 89 orang termasuk atau tergolong dalam kategori PNS, 1 orang CPNS, 6 orang PTT, 4 orang tenaga kontrak, dan 60
orang tenaga harian lepas. Itu masuk ke dalam topik bahasan yang pertama, itu mengenai Renstra atau rencana strategis yang ada di Kabupaten Agam. Mengenai penyusunan atau mekanisme Renstra, pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu perencanaan dilakukan secara vertikal yang meliputi yang pertama itu proses politik. Contohnya itu pemilihan presiden dan kepala daerah yang menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penyebaran visi dan misi dalam RPJMN dan RPJMD. Selanjutnya itu proses teknokratik yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang berfungsi secara fungsional untuk itu. Yang ketiga itu proses top down dan bottom up, di mana dilaksanakan menurut tampilan pemerintahan. Yang kedua itu perencanaan yang dilakukan secara horizontal, yang mana pada perencanaan yang dilakukan secara horizontal hanya terdapat proses partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain melalui pelaksanaan musrenbang, baik itu musrenbang kecamatan, nagari ataupun desa. Rencana strategis atau Renstra, satuan polisi pamung praja yang ada di Kabupaten Agam disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, di mana berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintahan daerah dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Selanjutnya itu visi dan misi mengenai pemerintah di Kabupaten Agam. Visinya itu mewujudkan Kabupaten Agam yang mandiri, berprestasi dan madani. Yang adapun misinya itu yang pertama, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani. Yang kedua itu membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata. Yang ketiga itu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana. Yang keempat itu membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter. Yang kelima itu meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS SBK atau disebut juga dengan adab bersani syarak bersani kitabullah. Adapun tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Damkar tahun 2021 sampai 2026 itu yang pertama itu menjamin konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan terantib Limnas. Yang kedua itu mewujudkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Agam tahun 2021 sampai 2026. Yang ketiga itu menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 tahun. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah terkait dengan pelayanan dasar. Yang kelima itu memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah. Yang keenam itu menyediakan pedoman dalam penyusunan renja atau rencana kinerja. Yang ketujuh yaitu menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah. Selanjutnya masuk kepada dasar hukum yang menjadi pedoman penyusunan Renstra atau rencana strategis pada Satpol PP di Kabupaten Agam. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, di mana tercatat pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 nomor ke-25. Selanjutnya itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana perubahannya terakhir yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Selanjutnya itu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2008
tentang tahapan, cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Yang kelima itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Yang keenam itu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang tahun 2006 sampai 2025. Yang ketujuh itu Peraturan Daerah Kabupaten Agam atau Perda Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Yang kedelapan itu Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 3 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021 sampai 2026, di mana tercatat pada Lembaran Daerah Kabupaten Agam tahun 2021 nomor ketiga. Selanjutnya itu tantangan dan peluang yang mana menjadi hambatan dan peluang yang dihadapi oleh Satpol PP dan Damkar di Kabupaten Agam. Adapun tantangannya itu tingginya tuntutan peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Yang kedua itu masih tingginya kasus penyakit masyarakat, gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran perda dan perkada di Kabupaten Agam. Yang ketiga itu proporsi pendudukan yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya masih rendah. Yang keempat itu cakupan pelayanan kebakaran masih rendah. Yang kelima itu keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM operator. Yang keenam itu keterbatasan sarana personal operasional. Yang ketujuh itu Satlinmas dan Satlakar Nagari belum optimal dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Adapun peluangnya yaitu yang pertama itu adanya peraturan perundang-undangan tentang pelayanan Satpol PP Damkar. Yang kedua itu adanya regulasi tentang kerjasama antar instansi dan lembaga serta pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga itu kemajuan teknologi dan informasi dalam pelayanan. Masuk pada strategi dan kebijakan Satpol PP dan Damkar di Kabupaten Agam. Sebagaimana visi dan misi yang telah dijelaskan tadi, di sini saya menjelaskan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dapat diambil agar dapat terselenggaranya visi dan misi yang ingin dicapai. Adapun tujuannya itu yang pertama itu terselenggaranya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Yang kedua itu berkurangnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun sasarannya yaitu yang pertama itu meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah. Yang kedua itu meningkatnya kenyamanan dan keamanan di lingkungan dalam masyarakat. Yang ketiga itu peningkatan pengawasan dan penegakan perda. Yang keempat itu meningkatnya kapasitas Satpol PP dan Damkar dalam penanggulangan kebakaran. Adapun strateginya itu yang pertama itu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan, pengelolaan keuangan dan layanan perangkat daerah. Yang kedua itu peningkatan upaya pencegahan dan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Yang ketiga itu peningkatan upaya preventif dan justisial dan penindakan justisial atas pelanggaran perda dan perkada. Yang keempat itu peningkatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran. Adapun kebijakan yang dapat diambil itu yang pertama itu peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan. Yang kedua itu peningkatan kualitas layanan perangkat daerah. Yang ketiga itu peningkatan kualitas administrasi umum. Yang keempat itu meningkatkan masuk pada bagian akhir, kualitas patroli di mana dalam bagian akhir ini berisi kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan tugas pengganti UAS ini, yaitu mengenai mekanisme perencanaan atau permasalahan di Satpol PP Asda masing-masing dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu mengenai pada dasarnya pemahaman mengenai mekanisme perencanaan, penyusunan strategis yang tepat dan matang sangat diperlukan dalam memecahkan permasalahan di kondisi terkini. Mekanisme penyusunan rencana strategis ini pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal dapat berupa proses politik, proses teknokratik, dan proses top down dan bottom up. Adapun proses secara horizontal terbagi menjadi proses partisipatif. Pembuatan perencanaan ini pada dasarnya harus dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini dapat berupa, yang pertama itu pelanggaran, perbedaan perkada, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan lain-lain. Selanjutnya, permasalahan diolah agar dapat dibahas nantinya dengan harapan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, mekanisme penganggaran salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam menunjang perencanaan dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi di Asdaf kabupaten masing-masing. Sekian podcast dari saya. Terlebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instansi dan lembaga penegak hukum yaitu TNI, Polri, Kejaksaan atau Pengadilan Negeri dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran perda atau perkada. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas piket siaga kebakaran. Selanjutnya yaitu menambah jumlah pos pemadam kebakaran, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kebakaran, membentuk dan membina laskar Nagari, membangun kerjasama dengan pemadam kebakaran kabupaten atau kota tetangga, meningkatkan pengawasan penggunaan alat proteksi kebakaran pada dinas, instansi berusaha dan pusat keramaian. Dan terakhir itu menambah jumlah pos pemadam kebakaran. Selanjutnya masuk pada kesimpulan yang saya dapatkan ketika materi ini saya rancang, yaitu pemahaman mengenai mekanisme perencanaan penyusunan strategis yang tepat dan matang sangat diperlukan dalam memecahkan berbagai permasalahan di kondisi terkini. Mekanisme penyusunan rencana strategis ini pada dasarnya terbagi menjadi dua, itu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terbagi menjadi tiga macam, yaitu proses politik, proses teknokratik, dan proses top down dan bottom up. Adapun secara horizontal terdapat terbagi menjadi satu, yaitu proses partisipatif. Pembuatan perencanaan daerah atau perencanaan ini pada dasarnya harus dikaitkan dengan berbagai aspek permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini dapat berupa pelanggaran perda perkada, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan lain-lain. Selanjutnya masuk pada bagian akhir, di mana dalam bagian akhir ini berisi kesimpulan yang dapat saya ambil berdasarkan tugas pengganti UAS ini, yaitu mengenai mekanisme perencanaan atau permasalahan di Satpol PP Asda masing-masing. Kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu mengenai pada dasarnya pemahaman mengenai mekanisme perencanaan, penyusunan strategis yang tepat dan matang sangat diperlukan dalam memecahkan permasalahan di kondisi terkini. Mekanisme penyusunan rencana strategis ini pada dasarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal dapat berupa proses politik, proses teknokratik, dan proses top down dan bottom up. Adapun proses secara horizontal terbagi menjadi proses partisipatif. Pembuatan perencanaan ini pada dasarnya harus dikaitkan dengan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Permasalahan-permasalahan ini dapat berupa, yang pertama itu pelanggaran, perbedaan perkada, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan lain-lain. Selanjutnya, permasalahan diolah agar dapat dibahas nantinya dengan harapan mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Selanjutnya, mekanisme penganggaran salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam menunjang perencanaan dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi di Asdaf kabupaten masing-masing. Sekian podcast dari saya. Terlebih dan kurang mohon maaf.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.